Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Ladawiyah, kelas 1A Sosiologi, dengan nomor NIM 2305211020, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang denotasi dan konotasi dengan mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Sebelum saya menjelaskan tentang dasar-dasar penalaran, yaitu konotasi dan denotasi, di sini saya akan menjelaskan penalarannya sendiri itu apa. Penalaran sendiri itu sebuah proses berpikir untuk menarik kesimpulan. Penalaran itu memiliki karakteristik tersendiri untuk mencari sebuah kebenaran. Dan penalaran itu menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir, bukan dengan perasaan. Meskipun hati memiliki logika dan penalaran sendiri, tetapi pengetahuan dari penalaran ini tetap dikaitkan dengan kegiatan berpikir. Selanjutnya, logika sendiri itu mempelajari tentang argumentasi yang terdiri dari sekumpulan premis yang disertai dengan kesimpulan atau suatu cara tertentu untuk menarik kesimpulan. Untuk lebih lanjutnya dan lebih tahu apa itu penalaran dalam logika, kita pelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, yaitu konotasi dan denotasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konotasi dan denotasi. Oke, jadi denotasi dan konotasi itu dasar-dasar penalaran dari ilmu logika. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu logika, itu kita harus mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu, yaitu konotasi dan denotasi. Di sini saya akan menjelaskan konotasi terlebih dahulu. Konotasi sendiri itu keseluruhan yang dimaksud dalam sebuah term. Apa sih term itu? Term itu sebuah istilah. Jadi di balik kata itu ada istilah lain. Jadi kayak ada istilah, itu di balik istilah tersebut itu ada makna lain gitu. Jadi fungsi konotasi itu untuk membatasi sebuah term. Membatasi apa? Membatasi dasar-dasar dalam istilah tersebut. Jadi tidak keseluruhan, ada batasannya. Jadi yang dimaksud dengan membatasi sebuah term itu bukan hanya dasar unsur dalam istilah tersebut, tapi juga membatasi substansi dan sifatnya juga, dan banyak yang lainnya. Maka semakin besar konotasinya, maka semakin sempit denotasinya. Seperti contoh, teman saya main ke kosan saya, lalu saya bilang, teman saya angkat kaki dari kosan saya. Dari kata angkat kaki aja itu udah ada istilah lain, seperti keluar, pindah tempat. Kan diangkat kaki itu ada istilah lain. Nah, disitulah yang disebut dengan konotasi. Di sini ada ciri-ciri kata atau kalimat yang bermakna konotasi. Yang pertama, apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik itu positif maupun negatif. Jika ada rasa, itu bisa dibilang konotasi, tapi berkonotasi netral. Yang kedua, makna konotasi yang berbeda dari kelompok satu dengan yang lainnya. Karena konotasi kan sebuah istilah, di balik kata itu ada istilah lain. Jadi beda pendapat, kayak seseorang itu berpendapat beda. Yang ketiga, makna konotasinya berubah dari waktu ke waktu. Mungkin di sini emang berbeda-beda dari waktu ke waktu, karena perubahan dari waktu ke waktu itu pasti berbeda, tidak sama. Pasti konotasinya nantinya akan berbeda. Yang kedua yaitu denotasi.
yaitu keseluruhan yang ditunjukkan oleh sebuah term. Sebenarnya sama dengan konotasi, sama-sama membatasi tetapi berbeda. Kalau konotasi itu yang dimaksud dalam sebuah istilah atau term itu apa, yang dimaksud istilah dalam tersebut itu apa. Kalau denotasi itu yang ditunjukkan term itu apa gitu. Sebelum saya memberikan contoh denotasi, di sini saya akan membacakan sebuah kriteria dalam konotasi dan denotasi yang saya paham dalam materi ini. Yang pertama yaitu semakin besar konotasinya, maka semakin sempit denotasinya. Jika semakin kecil konotasi, maka semakin besar denotasinya. Yang ketiga, semakin besar denotasinya, maka semakin kecil konotasinya. Yang keempat, semakin kecil denotasi, maka semakin besar konotasinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh konotasi besar dan konotasi kecil. Konotasi besar di sini saya ngambil demokrasi. Demokrasi kan menyeluruh, banyak ciri-ciri demokrasi, banyak macam-macam demokrasi. Di sini saya akan memperkecil denotasinya. Saya mengambil demokrasi Pancasila. Nah, di sini dengan memfokuskan demokrasi Pancasila saja, tidak keseluruhan. Jadi denotasinya itu udah dibatasi, kita hanya mencari demokrasi Pancasilanya aja karena sudah dibatasi. Kalau sebelumnya, kalau konotasinya besar kan menyeluruh gitu, banyak kayak kan banyak macam-macamnya gitu, tidak, konotasinya besar, tidak diperkecil gitu, jadi lebih sulit. Contoh lain konotasi besar yaitu manusia. Di sini saya ngambil manusia. Manusia kan keseluruhan, banyak, seluruh dunia kan manusia isinya. Jadi konotasinya tuh sangat besar gitu. Kita perkecil lagi konotasinya. Saya ngambil dari manusia sosiologi gitu. Itu masih besar konotasinya karena manusia sosiologi kan banyak di dunia ini, banyak jurus-jurusan ilmu sosiologi. Ya udah, saya ambil perkecil lagi konotasinya, saya ambil manusia sosiologi UTM. Nah, itu udah kecil banget. Karena apa? Karena udah dibatasi manusia sosiologi UTM aja gitu kan. Di luaran sana nggak ada, cuma adanya itu di sosiologi UTM aja, kan ngambilnya di sosiologi UTM, jadi konotasinya udah kecil gitu. Di sini ada ciri-ciri kata atau kalimat yang bermakna denotasi, itu ada 3. Yang pertama, makna kata apa adanya. Yang kedua, makna kata sesuai observasinya. Yang ketiga, makna kata yang langsung pada acuan dasarnya. Jadi denotasi itu makna yang sesuai apa adanya, tidak seperti konotasi. Kalau konotasi itu ada istilah, di balik kata itu ada istilah lain. Kalau denotasi itu asli, kayak apa adanya yang dikatakan itu. Seperti contoh, cuaca pada siang hari ini sangat panas. Nah, di sini panas itu kata apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi, bahwa cuaca pada siang hari ini tuh sangat panas. Jadi dalam sebuah penalaran itu kita harus mempelajari konotasi dan denotasi terlebih dahulu agar kita lebih paham, karena sangat penting untuk melakukan penganalisisan nantinya. Dan kita harus memahami sebuah term untuk memecahkan sebuah teori gitu. Kalau kita tidak paham sebuah term, kita tidak bisa memecahkan sebuah teori. Dan lebih jelasnya lagi yang dimaksud konotasi dan denotasi, kita cari referensi buku atau mempelajari buku filsafat
yang menerangkan tentang penalaran dalam ilmu logika. Dasar-dasarnya yaitu ada denotasi dan konotasi. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata maupun yang kurang dimengerti, karena materi yang saya pelajari ini yang saya pahami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.